Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, hewan adalah salah satu makhluk hidup yang sering dipelihara manusia untuk menemani kesehariannya. Tidak hanya manusia, ternyata ada juga beberapa hewan yang disukai malaikat. Hewan-hewan yang disukai malaikat biasanya terkait dengan perjalanan para nabi dalam penyebaran agama Islam. Hewan-hewan ini terutama membantu para nabi dalam menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, sebagian hewan sangat dilindungi. Sebagian hewan lain memang dianjurkan atau disunahkan untuk dibunuh karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan misalnya. Manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan, untuk itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan termasuk memeliharanya. Namun, tak sedikit juga di antara manusia yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali, sikap hingga perlakuan kasar manusia membuat hewan terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati dan disayangi. Nah, berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat, bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Mueza dan beliau sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi malah memotong bagian jubah yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena patukannya. Namun, keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Pada saat itu, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Musa melalui tongkatnya yang saat itu, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar untuk mengalahkan ular-ular para penyihir Raja Fir'aun, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung hudhud. Masih ingatkah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surod. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangannya karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Rasulullah. Pada saat itu, mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup Gua Sul, tempat persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hewan ini juga hewan kesayangan malaikat. Ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilempar ke laut. Karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam kelebihan muatan, Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar." Hadis riwayat Tirmizi. Unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Shaleh alaihi wassalam untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada kaum Samud. Tapi hewan ini dibunuh oleh kaum Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut, yang mana mereka dibinasakan oleh Allah tanpa tersisa satupun. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang turut menemani hijrah adalah hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori sampai akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah ini. Kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda.
Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Keledai. Hewan selanjutnya yang jadi hewan kesayangan malaikat adalah keledai. Melaluinya Allah memperlihatkan kepada Nabi Uzair sebuah mukjizat tentang kehidupan dan kematian. Mukjizat tersebut sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Itulah 10 hewan yang disayangi oleh malaikat. Semoga kita semua bisa saling menghargai sesama makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.